semuanya, saat ini rakyat kembali lagi makan janji, bukan nasi dan bukan roti-roti. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pancasila terdiri dari 5 sila dan 5 janji. Janji yang diucapkan secara lantang namun kini terbang menjadi angan-angan. Di negara yang kita cinta ini, kita sering bicara keadilan, tetapi lupa untuk menegakkan. Sering bicara persatuan, tetapi lupa untuk berbagi. Dan sering bicara kemanusiaan, tetapi lupa untuk memanusiakan. Di negara yang katanya kaya, namun kemiskinan masih menetas di berbagai daerah. Fenomena kesenjangan sosial di masyarakat semakin terlihat nyata. Banyak dari mereka yang berasal dari kalangan kurang mampu merasa terasingi oleh mereka yang berasal dari kalangan berada. Untuk itu, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan kepada kita pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sudah 1 bulan sejak kita mengajukan aspirasi tentang perbaikan jalan dan kenaikan biaya pasar, Mei. Tapi sampai sekarang belum juga ada jawaban. Iya, Cip. Kesannya suara kita cuma dianggap angin lewat aja sama pemerintah, padahal kita juga manusia yang punya harga diri dan kebutuhan. Bukankah seharusnya pemerintah itu menjalankan sila kedua, yang mana kemanusiaan yang adil dan beradab? Nah betul, kalau suara rakyat saja tidak didengar, di mana letak keadilan itu? Selamat siang ibu-ibu, ada yang bisa kami bantu? Pak, kami udah berkali-kali menyampaikan keluhan masyarakat, mulai dari jalan rusak, biaya pasar naik, serta bantuan yang tidak pernah merata. Kenapa kami tidak pernah mendapatkan tanggapan, Pak? Sebenarnya kami sedang sibuk membahas laporan lain yang belum terselesaikan, Bu. Mungkin laporan itu belum sempat dibahas. Pak, kami bukan hanya sekedar perjanjian di atas meja. Kami manusia dan kami punya hak. Anak-anak kami lewat jalan rusak itu setiap hari. Para warga juga kesusahan mencari nafkah. Kami hanya ingin diperlakukan dengan rasa kemanusiaan. Mungkin sudah saatnya kita untuk turun ke jalan untuk melihat kondisi para warga. Sebagaimana di sila kedua, bukan cuma tulisan, tetapi moral kita harus memperlakukan adil dan beradab kepada rakyat. Benar Bu, mungkin selama ini saya terlalu fokus pada laporan yang tertulis nyata, tidak mendengarkan suara rakyat. Maafkan saya sadar seharusnya pemerintah mendengarkan suara rakyat. Saya juga paham suara kalian tidak didengar. Itu artinya kami belum menjalankan nilai kemanusiaan dengan benar. Kami hanya ingin suara kami didengar dan dianggap penting, Pak. Karena kami juga bagian dari bangsa ini yang mempunyai hak dan kewajiban. Mulai hari ini saya berjanji akan turun tangan dan langsung bertindak ke lapangan. Oh ya Bu Ratna, tolong dibentuk tim kecil untuk meninjau dan menindaklanjuti laporan dari warga. Terima kasih Pak, sebenarnya ini bukan hanya tentang jalan dan biaya pasar, tapi ini juga tentang rasa kemanusiaan yang selama ini kami rindukan dan kami inginkan. Terima kasih juga, Pak. Semoga setelah ini pemerintahan mendengarkan suara rakyatnya. Baik Bu, pemerintah tanpa rakyat itu kacang. Dan terima kasih telah mengingatkan kami apa itu arti dari tentang Pancasila kedua. Dari peristiwa yang telah kita saksikan bersama, hal ini bukan hanya sekedar cerita panggung, namun ini juga merupakan cerminan kecil dari kenyataan yang terjadi di sekitar kita. Ketika suara rakyat tidak didengar, yang terancam bukan hanya fasilitas umum, namun rasa kemanusiaan itu sendiri ikut terancam. Sila kedua menekankan kepada kita untuk lebih berani, lebih peka, dan lebih peduli. Karena negara yang besar bukan tercipta dari janji-janji, namun keberanian untuk mendengarkan dan berani untuk memperbaiki. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga cerita ini menjadi pengingat. Ketika suara rakyat didengarkan, maka disitulah Pancasila benar-benar hidup.